Amin. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau masih berikan kepada kami hingga pada saat hari ini kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, berkatilah setiap adik-adik yang di rumah, berkati mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau siapkan hati mereka dan pikiran mereka ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya sebagian dari firman-Mu ini ya Bapa dapat bertumbuh dan berbuah lebat di hati mereka ya Bapa, agar mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman kita pada hari ini terdapat pada Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Kita siap kita mendengarkannya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusannya selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiba tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapakah yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tema kita pada hari ini yaitu rajin sekolah minggu. Tujuan kita untuk sekolah minggu itu untuk apa sih? Ya, kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan kabar Injil. Injil itu apa, Kak? Injil itu merupakan kabar baik, kabar keselamatan daripada Tuhan Yesus, dan juga cerita perjalanan Tuhan Yesus. Yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, pasti dia mendapatkan berkat. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita mendapatkan berkat. Berkat itu seperti apa sih? Berkat itu
pada saat hari ini adik-adik masih dapat melakukan aktivitas adik-adik di setiap hari, itu berarti Tuhan masih memberikan adik kesempatan dan berkat. Adik-adik masih dapat makan, diberikan rezeki, masih dapat bernafas, itu berarti berkat daripada Tuhan. Kita mengikuti Yesus tidak boleh ragu-ragu. Di sini kita belajar untuk mengikuti Yesus. Apapun kita relakan untuk mengikuti Yesus. Adik-adik rela nggak ngasih apa yang adik punya untuk mengikuti Yesus? Pasti di dalam hati rugi kan? Tapi sebenarnya jika kita mengikuti Yesus, kita dapat yang lebih dari itu. Jadi jika kita mengikuti Tuhan Yesus, sungguh-sungguh, tidak berdua hati dan tidak ragu-ragu. Tadi di dalam Alkitab ayat 25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Paham nggak sih kata duyun-duyun itu apa? Kata duyun-duyun dalam hal ini bisa saja memunculkan rasa penasaran dan juga menikmati mukjizat-mukjizat. Syarat kita untuk mengikuti Yesus itu berat. Kita harus memikul salib di dalam penderitaan. Kita juga harus rela meninggalkan dunia kita yang fasik, yang fana ini demi mengikuti Yesus. Karena lebih baik itu kebutuhan rohani dibanding kebutuhan fisik. Kita di sini tidak hanya mendapatkan berkat, tidak cukup untuk meminta, tetapi kita harus berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan. Jika adik-adik cuman untuk meminta saja tetapi tidak berterima kasih, Tuhan pun tidak akan mengabulkan apa yang adik-adik minta di dalam doa adik-adik setiap hari. Siapa sih di sini setiap malam bangun tidur berdoa? Kakak harap setiap bangun tidur ataupun kita mau tidur, kita harus berdoa. Apa yang kita doain? Kita berterima kasih. Jika kita doa yang mau tidur, kita berterima kasih dari pagi sampai kita mau tidur lagi untuk istirahat. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas. Dan kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga harus membuka hati kita agar Tuhan bertata di dalam hati kita. Di dalam ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam itu rasanya asin. Dia itu berfungsi untuk memberi rasa. Rasa apa yang dimaksud dari situ? Rasa tanggung jawab. Ibaratnya rasa tanggung jawab mendatangkan kebaikan dan keharusan. Contohnya kehadiran setiap adik-adik untuk sekolah minggu. Pada saat hari ini kita terhalang untuk pergi beribadah bergereja, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Lewat media online kita bisa beribadah. Jadi kakak harap di rumah adik menonton ibadah ini dari awal ibadahnya sampai akhir. Dan itu juga termasuk sekolah minggu karena adik-adik di rumah memuji, memuliakan dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sampai di sana firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ya Tuhan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya juga Engkau berkati setiap orang tua adik-adik ya Tuhan. Kiranya mereka dapat membimbing adik-adik untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan meninggalkan Tuhan hanya karena apa yang kalian inginkan. Jadi Tuhan itu baik. Mengikuti Yesus itu harus pilihan kita. Baik, kita bernyanyi sungguh bangga Bapa. Ya Allah, belum pergi engkau.
dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga para pelayan-pelayan-Mu, Kak Linda, Kak Novi, Inang Beta, dan juga Bang Nando ya Bapak, agar tidak jemu-jemu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, berkati setiap pendidikan, pekerjaan, adik-adik, bahkan pelayan-pelayan di sini ya Bapak. Engkau yang selalu bercampur tangan ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami, kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa